Direcord. Nah, udah kelihatan ya di rumah? Oke. Sudah, Pak. Ya, berbeda lagi yang ini. Ini harus apakan dulu, harus dioperasi hitung dulu ya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, misalnya kalau Pak Indra punya 2 per misalnya gini, ini bisa dihitung dulu ya, 2/3 kali 5 per berapa ini? 4. Berapa? 10 per 12. Kalau disederhanakan 5 per 6. Berapa? Dibagi berapa? Bagi 2 ya. 5 dan 6. Maka perbandingannya 5 banding 6. Gampang ya? Mudah ya? Bisa? Ini kan kita sudah belajar pecahan kemarin. Jadi mudah. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soal yang ada pada buku paket. Soal yang ada di buku paket halaman 19. Silakan semuanya membuka halaman 19. Sudah? Yang di rumah sudah? Sudah, Sekolah Pak. sudah? Oke. Perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3/5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Nah, perbandingannya Dimas banding siapa tadi? Fahmi ya. Fahmi. Dimas tadi berapa? 3 ya. Banding 5. Lalu diketahui punyanya siapa tadi? Fahmi. Berapa? Punyanya Fahmi. Kelerengnya 35. Lalu yang ditanyakan punyanya Dimas ya. Yang diketahui berarti punyanya Fahmi ini dan ini. Maka cara mencarinya perbandingannya begini. Yang dicarikan punyanya siapa? Dimas ya. Dimas. Maka yang punyanya Dimas di atas 3 banding berapa? 3 banding 5 kali 30. Ini coret, ini 1, ini coret berapa? Ya? 7. 7 kali 3 berapa? 21. 21. Nah, jadi punyanya Dimas berapa butir kelerengnya? 21 butir. Gampang ya? Gampang. Pokoknya yang dicari itu perbandingan angkanya di mana? Di mana? Di atas. Ini kita kan mencari punyanya siapa tadi? Dimas. Maka punyanya Dimas ini di atas. Ya. Ini punyanya Fahmi, ini punyanya Fahmi. Maka ketemu punyanya. Coba kalau misalnya kita balik ya. Misalnya yang diketahui punyanya Dimas, misalnya punyanya Dimas. Misalnya ini kan 21. Nah, perbandingannya sama ya. Lalu Fahmi berapa? Nah,
Maka kalau cari punyanya Fahmi, sama dengan berapa? 5/3. 5 banding 3 Tiga. kali Kali 21. 21. Ini coret 1, ini coret berapa? 7. 7 kali 5 berapa? 35. 35. Sama ya? Dibolak-balik sama toh? Nah, ini berarti betul. Maka yang kalau mencari sesuatu seperti soal yang nomor 1, yang dicari itu angka perbandingannya berada di mana? Di atas. Seperti ini. Nah, ada yang mau bertanya? Ya? Tidak? Kalau tidak, tak kasih soal ini. Misalnya, kita kasih soal yang sama. Yang sama bunyinya. Silakan ditulis. Contoh soal ya. Kelihatan ya? Kurang besar. Dan ini ya. Siswa kelas 5 ada 40. Nah, perbandingan siswa laki dengan perempuan adalah 5/8. Kemudian ditanyakan berapa jumlah siswa laki. Cara mengerjakannya kayak tadi. Seperti tadi. Oke? 5/8. Mengerjakannya seperti tadi ya. Coba. Pak Indra kasih waktu berapa menit? 2 menit. Udah? Jangan lupa yang dicari itu di mana? Yang dicari angka perbandingannya di mana? Di atas.
Berapa siswa laki-lakinya? Berapa? Siswa laki-lakinya berapa? Oh, yang ditanya. Oh, Tulislah. Perbandingan siswa laki-laki dengan perempuan 5 banding, berarti laki-lakinya 5 ya toh? Yang perempuannya berapa perbandingannya? 8. Kita seluruh siswa kelas 5 itu ada 40 ya. Kita mencari siswa laki sama dengan 5/8 kali 40. Ini dicoret bisa enggak? Ya? Bisa? Berapa? Ini 1, ini 5. Jadi siswa laki-lakinya ada berapa? 20. Nah, siapa yang ini? Ya. Jadi Pak Indra katakan yang perbandingannya yang dicari itu di atas. Sekarang kalau misalnya Pak Indra tanya berapa siswa perempuannya? Apa? 8 per 5 kali 25. Kali 40 boleh nggak? Kan ini. 3. Bisa. Ini berapa? 8 Ini kali 40. 8. sama dengan 8. Sama dengan 64. 64. Kamu udah tenang belum tadi? Bentar. Ini berarti salah. Gimana? Pola. Ini kali 25. Ini berapa? 5. Jadi berapa? Ya? Kok jadinya beda ya? Bentar. 40. Oh, enggak. Ini berarti siswa perempuannya tinggal 40 dikurangi 2. Berapa? Mana ada banyak. Ya? Kontrol. 15. Oke. Ya. Sekarang coba ya perhatikan halaman 19 soal yang kedua. Perbandingan umur sekarang, mencari perbandingan umur ya. Perbandingan umur kakek dan adik adalah 15 banding 2. Yang kakek berapa? 15. Yang adik 2. Jika umur kakek dan adik sekarang 85 tahun, berapa umur kakek dan adik 5 tahun yang lalu? Jadi 85 tahun itu jumlah umur kakek dan adik ya. Di sini dikatakan jika jumlah umur kakek dan adik 85 tahun, berapa umur kakek dan adik 5 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Nah, di sini mencarinya, sekarang perbandingannya kakek tadi 15, adik tadi 2. Sekarang kita mencari umur siapa dulu? Umur kakek ya. Kakek. Berapa punya kakek tadi? 15.
Karena yang diketahui adalah jumlah, maka perbandingan ini dijumlah. Jadi 15 plus tambah 2 dikali 85. 15 berapa ini? 17 kali 85. Sama dengan berapa di sini? Ya, 75. 75. Ini 75 ini belum selesai ya. Nah, sekarang umur Adit. Berarti berapa perbandingannya Adit? 2 15 tambah kali 85. Berapa punyanya Adit? Berapa? 10. Nah, 2 per 17 kali 10 tahun. Nah, umur mereka 5 tahun yang lalu, umur 5 tahun yang lalu, berarti kakek 75 kurangi 5. Berapa? 70. Adit? 10 kurangi berapa? 5 tahun. Tentang umur seperti ini. Nanti Pak Indra kasih contoh soalnya. Nah, ini sudah ada di sini ya. Oke, sekarang yang 3 kita perhatikan dulu. Yang 3 diketahui perbandingan A banding B sama dengan 3 banding 4. Nah, di sini A banding B sama dengan apa? 3 banding 4. Lalu BC, B banding C berapa? 2 banding 5. Jika jumlah ABC, berapa? 51. Tentukan nilai setiap bilangan tersebut. Ya. Ditanya nilai A itu berapa? Nilai A berapa? Nilai B berapa? Nilai C berapa? Cara penyelesaiannya bagaimana? Kita tulis seperti ini tadi. A banding B sama dengan 3 banding 4. B banding C sama dengan berapa? 2 banding 5. Sekarang yang B mana? Ini, oke, Pak Indra kasih warna yang, nah, ini punya B, ini punya B. Nah, ini disamakan, ya. Yang 2 ini disamakan 4 bisa enggak? Bisa, jadi berapa? Kali 2 itu jadi 4, 4. Kemudian ini juga dikalikan 2 jadi berapa? 10. Ketemulah perbandingannya seperti ini. A banding B banding C sama dengan 3 banding 4 banding 5. Seperti ini. Ini disamakan ya, disamakan dengan ini ya. Sekarang kita mencari apa? Mencari nilai masing-masing ya. Caranya hampir sama yang di atas tadi. Misalnya mencari nilai A. Sama dengan A tadi berapa perbandingannya? 3 per
per 3. Kan yang diketahui jumlahnya toh. Jumlahnya AB berapa? Ini toh. Ya enggak? 3 tambah 4 tambah 5 kali 51. Berapa? Oh iya, 5 ini 10. Salah. Maaf. Ini 10 ya? Ini 10, ini juga 10. Kan sudah disamakan ya tadi ya. 10. Ini berapa? 17 ya. Kali 51 sama dengan berapa di situ? 9. Ini nilai A. Sekarang nilai B. B perbandingannya berapa? 4. Tadi ini jumlahnya berapa? 17 ya. Kali 51 sama dengan berapa? Itu 12 ya. 12. Lalu C berapa? 10 per juga sama jumlahnya tadi 17 kali 51 berapa? 30. Nah, ini cara mencarinya seperti ini. Nah, sekarang ada yang mau bertanya tentang perbandingan sampai di sini? Ya, supaya lebih paham, kita buka halaman 20. Ya, ini Pak Indra naikkan lagi. Nah, perbandingan juga digunakan pada perhitungan suhu ya. Biasanya kita menggunakan termometer dengan satuan Celcius. Kalau tadi anak-anak di depan itu satuannya apa? Ketika ngukur suhu di depan tadi, satuannya apa? Lihat nggak tadi? Apa? Ada logo apa? Derajat, derajat terus belakang derajatnya, kan misalnya 35 derajat, terus di belakangnya ini ada apa? Apakah R, apa C, apa F? Lihat nggak? Coba Satria Pak Indra minta ke kamu cek lagi suhu berapa. Sama dilihat angkanya. Oke, bentar ya, anak-anak ya. Nih. Kan anak-anak kalau PTM kan harus cek suhu ya. Harus tahu suhu saya itu dengan satuan apa. Nah, kalau nggak tahu, oh jangan-jangan karena apa? Ketika kamu nanti Fahrenheit itu perbandingannya itu lebih besar, maka angkanya besar ya. 45. Ada C. Berapa suhumu? Tadi berapa? 36 derajat Celcius. Nah, C ini Celcius. Kalau R apa di situ? Reaumur. Kalau F Fahrenheit ya. Masing-masing ini punya. Ayo dilihat sini sama. Lihat depan sini supaya paham. Lihat di sini. Nah, masing-masing ini punya perbandingan sendiri ya. Kalau Celcius itu dari 0 sampai 100. Nah, kalau Reaumur, Pak Indra cari dulu. Supaya tahu sekalian.
dulu. Bentar ya. Ini skala Fahrenheit. Kelihatan ya? Lagi Pak Indra copy. Anjingnya ikut sekolah. Kelihatan ya? Sudah. Nih, kenapa kok ada perbandingan Celcius, Fahrenheit, Reaumur? Kalau Celcius kita mulai dari bawah. Celcius itu skalanya itu mulai dari 0 sampai 100 ya. Dari 0 sampai 100. Kemudian Reaumur itu dari 0 sampai 80. Kalau Fahrenheit mulai dari apa? 32 sampai 200 berapa ini? 212. Kelihatan ya, kecil banget ya. Oke, Pak Indra besarkan. Kita mulai dari yang Celcius dulu. Kelihatan sekarang? Yang di rumah kelihatan? Halo yang di rumah? Kelihatan, Pak. Nah, ini penemunya Andre Celsius. Jadi kalau termometer Celsius itu angkanya selalu 0 sampai 100. Kemudian kalau Reaumur itu 0 sampai berapa? 80 penemunya ini. 80. Ya. Lalu kalau Fahrenheit, Daniel Gabriel Fahrenheit, itu dia mulai titik nolnya itu dia mulai dari apa? 32 derajat, lalu titik didihnya sampai 212. 212. Ya. Oke, maka ketemulah perbandingan yang ada di bukumu itu. Ada perbandingan Celsius banding apa? Reaumur banding Fahrenheit. 5 banding 4 banding 9 dalam kurung plus 32. Lah, ini nanti Pak Indra jelaskan dengan contoh soal ya. Nah, ini perbandingannya ini ya. Nah, ini contoh soalnya gini. Termometer skala Celcius menunjukkan suhu berapa Celciusnya?
35 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut dalam skala, ditanya apanya? Fahrenheit-nya berapa? Reamur ya. Reamur dulu ya. Reamurnya berapa? Fahrenheit-nya berapa? Cara mencarinya bagaimana? Sama namanya skala. Sama dengan tadi yang diketahui Celcius ya. Yang dicari reamur berapa? Di sini 4 banding 5 kali 35. Coret bisa? Ini 1, ini berapa? 7. 4 kali 7 28 derajat reamur pakai F. Nah, kemudian Fahrenheit. Perbandingannya berarti 9 banding 5. Nah, dikali dulu ya, dikali tadi Celciusnya berapa? 35 tambah 32. 32-nya yang ini ya. Nah, ini berapa? 7. Jadi berapa? 9 kali 7. Tambah ini berapa? 95 derajat Fahrenheit ya. Nah, ini bisa di kalau mau dicari misalnya mau ditentukan rumusnya begini. Kalau mau ini nanti berbeda-beda ya. Kalau mau cari reamur yang diketahui Celciusnya berarti 4 banding 5 kali yang Celciusnya berapa. Nah, kalau Fahrenheit 9 banding 5 kali yang Celciusnya derajat Celciusnya berapa. Kemudian plus 32. Ini kalau diketahui apanya? Yang Celciusnya nanti beda lagi. Sampai sini ada yang bertanya? Bisa ya? Oke. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau enggak ada yang bertanya, ini Pak Indra bablas terus ini. Oke, kalau enggak ada lanjut. Nah, sekarang coba kita kerjakan satu-satu yang latihan soal 7 kita kerjakan bersama-sama. Supaya anak-anak punya gambaran nanti. Kan dari soal 1 sampai 15 itu macam-macam soal perbandingannya ya. Misalnya soal nomor 1. Oh, sebelum soal nomor 1, Pak Indra kasih soal dulu. Nah, dan ditulis. Ada 10 bendera putih dari 15 bendera. Berapa perbandingan bendera putih dengan semua bendera yang
Ini gampang sekali. Ini juga contoh soal untuk mencari perbandingan. Sudah? Udah ya? Nah, kalau ini tinggal nulisnya gini, kalau misalnya yang ditanyakan berapa perbandingan, kalian suruh menentukan apanya? Perbandingan. Bendera putih berapa tadi? Bendera putih, ada 10 bendera putih dari 15 bendera. 15 bendera ini semuanya ya. Bendera putih. Nah, dari 15 itu 10-nya bendera putih. Berapa perbandingan bendera putih dengan semua bendera? Berarti kan bendera putih banding 15. Nah, ini kan bisa diartikan 10/15. Kalau disederhanakan bisa enggak? Bagi berapa? Bagi 5. Bagi 5 ini berapa? 2. Ini bagi 5 berapa? Ya? 3. Maka perbandingannya 2 banding 3. Ini ketemu perbandingannya ini. Gampang ya? Kalau ditanya perbandingan ya, tinggal dibandingkan aja lalu disederhanakan. Kayak kalian menyederhanakan pecahan. Sampai sini ada yang bertanya? Ya, oke. Kalau tidak, kita lanjut yang latihan 7. Pak Indra minta yang membaca dari rumah. Siapa yang membacakan? Soal nomor 1. Yang dari rumah siapa yang membacakan? Soal nomor 1. Ada yang membacakan? Yang dari rumah? Raise hand yang membacakan. Halaman 20, latihan 7. Halaman 20, latihan 7. Nomor 1 siapa yang membacakan? Membacakan soalnya. Saya, Pak. Ya, silahkan. Siapa tadi? Vincent, ya. Oke, silakan Vincent. Umur ayah 48 tahun, sedangkan umur ibu 42 tahun. Berapakah perbandingan umur ayah dengan umur ibu? Nah, ini soalnya sama seperti ini ya. Nah, tadi berarti kan ini di sini tadi apa? Umur ayah tadi berapa? Ayah 48. Ibu berapa? 42. Lalu yang dicarikan perbandingannya ya. Berarti kan ayah banding ibu. Berarti 48/42. Nah, disederhanakan ini. Dibagi berapa? Misalnya ini bagi 2 dulu. Bagi 2 berapa hasilnya? 48 bagi 2 berapa? Berapa? 24. 42 bagi 2 berapa? Ya, 21. Masih belum sederhana, disederhanakan lagi paling sederhana bagi berapa? Bagi 3 bisa enggak? Bisa ya? Bagi 3. Berapa? 24 bagi 3. 24 bagi 3 berapa? 8.
Lalu 21 bagi 3 berapa? 7. 7. Maka perbandingan umur ayah dan ibu berapa? 8 banding 7. Wah, ini. Gampang ya? Kalau ada soal seperti itu, gitu. Ini kita bahas dulu. Pak Indra bahas dulu semuanya. Mau ditulis ini? Ya? Udah? Benar? Sudah, Pak. Ya. Supaya nanti kalau belajar bisa. Oke. Sekarang soal nomor 2. Siapa yang mau membacakan? Ya, Aswin. Yang keras. Ya. Semua balon. Ada berapa? Semua balon ada 30. Kemudian yang warna merah muda. Merah mudanya ada berapa? 12. 12. Kemudian sisanya putih ya. Putihnya ada berapa? 30 kurangi 12. Berapa? Berapa? Ya? Berapa? 8? 18. Maka perbandingannya bagaimana? 12 banding 18. Sama dengan bisa ini? Berapa? Dibagi berapa? Dibagi 6 ya, bisa ya? Dibagi 6. Ini bagi 6, ini bagi 6. Bisa ya? Berapa? 12 bagi 6 berapa? 2. 2. 18 bagi 6 berapa? 3. Maka perbandingannya 2 banding 3. Gampang ya? Kan ditulis kalau mau ditulis. Ini penyelesaiannya seperti ini. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Yang di sekolah sudah ditulis? Yang di rumah? Hasil sudah nulis? Nah, jadi kalau misalnya ini pemecahan soal nomor berapa ini anak-anak? Nomor 2. Nah, pemecahan soal nomor 2. Jadi kalau ketemu soal seperti ini pemecahannya. Sudah ya? Lanjutkan nomor 3. Oke, sekarang yang nomor 3 dari rumah. Siapa yang membacakan? Ya, Dela, silakan. Perbandingan banyak pengunjung dewasa dan anak-anak di suatu kebun binatang pada hari Minggu adalah 4:5. Jika pengunjung dewasa sebanyak 496 orang, berapa banyak pengunjung anak-anak? Ya, oke. Ini pemecahan soal nomor 3. Nomor 3 ini ya. Sekarang pengunjung dewasa tadi perbandingan pengunjung dewasa ya. Dewasa banding anak-anak. Dewasanya tadi berapa? Dewasanya 4 ya. Anak-anaknya 5. Kemudian jumlah dewasanya berapa? 496. Nah, sekarang kita mencari pengunjung
pengunjung anak-anak ya. Bagaimana cara mencarinya? Berarti anak-anak. Berarti ini ya. 5 banding 4 dikali 496. Nah, silakan hitung. Berapa ketemunya? Silakan dihitung. Kelihatan ya, Daniel dari belakang kelihatan. Anora kelihatan? Ya. Sudah ketemu? Yang di rumah? Yo, harus aktif menghitung ya. Asriel sudah ketemu. Kok nggak ngitung? Oh, lagi ngitung ya. Harus aktif menghitung kalau matematika ya. Jangan menunggu jawaban dari Pak Indra atau dari teman-teman. Baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Karena nanti kalau kamu nggak aktif, sama saja nanti kamu nggak bisa. Kalau kamu aktif, pasti kamu akan tahu cara-caranya. Sudah? Belum? Enam ratus 620. Kalista tadi berapa Kalista? 620 ya. Terus ada lagi. Pak Indra belum tahu jawabannya yang benar berapa ini. Yang di sekolah siapa yang sudah ketemu? $620. Ya. Yang di rumah siapa lagi? 20, Pak. 120. 620. Ya, sebentar. Nunggu dulu yang lainnya selesai. Yang di rumah yang sudah selesai
bisa resen supaya Pak Indra tahu. Kalau di sekolah kan Pak kelihatan yang di sekolah. Ya. Natasha berapa ketemunya? 620. Ya. Mimi 620 juga, Pak. 120 juga. Putri 620 juga, Pak. ya. Oke. Yang di sekolah sudah? Siapa yang sudah yang di sekolah? Yang di sekolah. Yang sudah siapa? Pak Indra toh. Oke, mari kita hitung bersama-sama. Oke, ini dicoret, ini coret. 496 dibagi 4 bisa enggak ini? Bisa ya? Berapa? 4, 12, 24. 48 ya. 1, 16, 16 bagi 4 berapa? 4, 16, 0. Nah, berarti ini berapa? 124 dikali 5. Berapa? 620. Nah, ini berapa? 4 kali 5? 20. 20. 2 kali 5? 10 tambah 2? 10. 12. Simpan 1. 5 kali 1? 5 tambah 1? 6. Jadi ketemunya 600. Nah, siapa yang seperti ini? Saya, Pak. Ya. Jadi pengunjung anak-anak ada berapa? 620. Ada 620 yang anak-anak. Bapak mau lewat. Nah, siapa yang mau bertanya sampai di sini? Yo, kita sampai di sini siapa yang mau bertanya? Natasha mau bertanya? Oh, enggak. Oh, masih reses. Oke. Sekarang kita bahas yang nomor 4. Oh, ini mau ditulis dulu? Sudah. Ya. Yang nomor 4 sekarang. Yang nomor 4 yang baca yang di sekolah. Siapa yang membaca? Soal nomor 4. Yang di sekolah yang membaca siapa? Aswin tadi udah toh? Ya, Chelsea. Yo, yang keras. Ya, oke. Di sini uang Adit berapa? Uang Adit berapa? 15.000. Nah, kemudian uang 15.000 ini mau dibelikan apa? Buku dan apa? Dan Hanya ditabung. nabung sisanya ya. Nah, untuk beli buku ini lebih besar tadi ya. Uang digunakan untuk membeli buku lebih besar. Kemudian sisanya ditabung. Nah, selisih kedua uang ini berapa selisihnya? Selisihnya berapa? 3.000. Ya. Tahu selisih enggak anak-anak?
Jadi kalau dikurangi itu hasilnya 3.000. Kira-kira uang untuk buku berapa? Uang untuk menabung berapa? Ya. Coba kita bagi 2 uangnya. Kalau bagi 2 kan jadi berapa itu? 15.000 bagi 2 kan 7.500, 7.500. Sekarang kita mencari yang perbandingannya bisa selisihnya berapa? 3.000. Misalnya 9.000 dan 6.000 bisa enggak? Ini 9.000, ini 6.000. Kalau ini menerka-nerka sendiri ya, dicari sendiri. Ini selisihnya kan juga 3.000 ya. 9.000 kurangi 6.000 berapa? 3.000. 3.000. Kalau dijumlahkan hasilnya 15.000 enggak? Iya. Berarti perkiraannya seperti ini ya. Nah, ini pasti ini. Maka kita tinggal ini coret aja nih. Nah, coret. Maka tinggal 9 banding 6. Masih bisa disederhanakan lagi enggak? Bisa ya? 3 banding 2. Bagi berapa? 3 ya? 3. 3. Jadi berapa? 3 banding 2. 3 banding 2. 3 banding 2. 2. Maka perbandingannya yang 3 ini untuk beli buku, yang 2 ini untuk apa? Menabung. Ditabung. Ini. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Ya, oke. Sudah ditulis? Ini gampang-gampang ini soalnya sebenarnya. Yang di sekolah sudah ditulis? Satria lagi nulis? Sudah? Ini Pak Indra bahas, nanti kalau misalnya ada soal seperti ini, kalian bisa mengerjakan. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5, sekarang berarti yang membacakan yang dari rumah ya? Saya, Pak. Siapa? Saya siapa? Tasya. Tasya. Oke, silakan baca Tasya. Nomor 5. Ibu membeli 1,5 kg jeruk dengan harga 12.000 per kilogram dan 3,5 kg mangga dengan harga 8.000 per kilogram. Berapa perbandingan total harga jeruk dengan harga mangga yang dibeli Ibu? Ya. Ibu membeli jeruk berapa? Ibu beli jeruk ber-12.000. 1,5. 1,5 kilogram. Lalu membeli apa lagi? Membeli mangga 3,5 kilogram. Harga jeruk 1 kilonya berapa? 12.000. 12.000. Harga mangga 1 kilonya berapa? 8.000. 8.000. Nah, ini supaya kita tahu harga totalnya, diapakan? Dikali, dibagi, ditambah, diapakan? Ya? Ini loh, supaya tahu harga jeruk totalnya berapa, diapakan operasi hitungnya di sini? Masa 1,5 kilogram tambah 12.000? Diapakan? Dikali. Ya, silakan. Ya, sekarang dihitung dulu. Harga jeruk yang dibeli Ibu berapa harga jumlah totalnya? Mangga yang dibeli Ibu totalnya berapa? Dihitung dulu.
Ya. 1,5 kali 12.000. Kalau bingung dengan angkanya, ini angkanya nggak usah dipakai dulu, nanti angkanya tinggal ditambah di sini. Nolnya tinggal ditambah di sini. 3,5 kali 8.000. Ayo dihitung dulu. 3 kali 5. Berapa? 1,5 kali 12.000 ada berapa? 12.500. Berapa? Ya. 13.300. 18.000. 13.300. 500. Ya gitu. 13.500. Ngitungnya kan kayak kalian ngitung pecahan desimal ya. Misalnya 1,5 kali 12. Ini nolnya nggak tak pakai dulu. Ini berapa? 10, 1. Ini 2, 3. Ini 5. Ini 1. Iya, aku ya betul lah. 18. Nah. 180. Gini ketemunya. Maka ini kan 18 tambah nolnya 3. 1, 2, 3. Nah. Betul? Yang ibu beli jeruk bayarnya berapa? 18.000, betul? Ya, sekarang mangga ibu bayarnya berapa? 28.000. Berapa? 12.500. 28.000. Iya, 28.000. 28.000. Nah, sekarang perbandingannya berarti kan begini. 18 kurang 18. ini nolnya kita ginikan aja ya. Banding 28. Berapa? Sederhanakan bisa nggak ini? Dibagi berapa? Ya. Bagi 2 bisanya ya. Berapa? 9 banding 14. 11. Maka perbandingannya ketemunya 9. mudah 9 banding 14. Ini perbandingan total harga jeruk dengan harga mangga. Oke. Baik. Sudah ditulis? Nah. Sekarang kita istirahat dulu. Nanti kita ketemu lagi pukul 9 ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, jam 9 kita ketemu lagi. Yang mau keluar dulu boleh. Agnes keluar dulu ya, Pak. Ya, nanti jam 9 kurang gabung lagi ya. Nah, supaya irit kuotanya. Silakan dimanfaatkan untuk ke belakang atau untuk minum ya, atau untuk makan snack boleh. Nah, jadi ketika belajar itu tidak ada yang izin.
Yang di sekolah yang udah sama? Pendek. Udah? Yang di sekolah siapa lagi yang udah? Sudah, oke. Yang lainnya? Yang di rumah yang sudah siapa? Raise hand. Oke. Ya, ini. Oh, Kinan masuk. Oke. Ya. Oke, anak-anak, berapa hasilnya? 50. 50 derajat Celcius. Yang di sekolah berapa? Wah, ini jawabannya 50, Pak. 50, Pak. 50. Oke. Sekarang kita hitung bersama. 122 kurangi 32 berapa? 90 dikali 5 per. Nah, kita coret. Ya, ini 1, ini berapa? 10. 10 kali 5? 50. Berarti 50 derajat Celcius. Ya, oke. Sekarang kalau yang reamur, Pak. Bagaimana, Pak? Ya sama saja yang reamur.
Sama saja ya. Reamur berarti perbandingannya berapa? 4. Yang diketahui berapa tadi? Celsius Fahrenheit-nya berapa? 9 kali. Ya, sama aja. 122 dikurangi 32. Ayo dihitung yuk. Kinan udah ketemu? Kok rasain? Udah selesai? Yang ini? Oh, belum. Sama ini. Yang di dalam kurung itu dikurangi dulu ya. Baru dikalikan. Kalau matematika yang di dalam kurung itu dikerjakan dulu ya. Sudah? Sudah? Berapa? Oh ya, gampang ini. Yang di rumah boleh tulis di kolom chat. Kalau udah. Sudah? Yang di rumah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Lagi. Yang di sekolah sudah semua? Siapa yang sudah yang di sekolah? Yang di rumah? Ya, Azrael sudah? Berapa ketemunya? Berapa? 110. Nah, yang 40, 40, 40. Yang di sekolah selain berapa ketemunya? 40. Oke. Cara mengerjakan seperti tadi. 122 kurangin 4, 32. 9 kali berapa? 90. 120. Coret 1, ini 10. Maka 10 kali 4. berapa? 40 derajat reamur. Gampang ya? Gampang. Mudah ya? Nah, kalau ada soal seperti ini bisa? Bisa. Ya, pokoknya konsepnya seperti ini. Sekarang nomor 7. Ini udah? Udah ditulis ya, udah ketemu ya. Sekarang nomor 7. Oke. Nomor 7 tadi
yang baca di sekolah sekarang. Oh, kamu ya. Sekarang yang di rumah, silakan yang mau baca. Halaman 7. Siapa? Silakan. Asia, Pak. Tasya tadi udah tuh? Udah. Yang lainnya. Saya, Pak. Oke, Mimi, silakan. Diketahui perbandingan bilangan A bagi B bagi C sama dengan 5 bagi 4 bagi 1. Jika jumlah A, B, C adalah 150, tentukan nilai setiap bilangan. Oke, ya. Banding itu ya. Diketahui A banding B banding C ya. Ini sama dengan 5 banding 4 banding 1. Nah, sekarang ditanya A itu berapa? B berapa? C berapa? Yang diketahui apa? A, B, C itu jumlahnya berapa? 150. Nah, cara carinya gampang, kayak tadi sudah pernah toh? Misalnya cari A sama dengan berapa? Ya, A-nya berapa? 5 5. per, ini jumlah loh. Berarti ini kan juga dijumlah toh? 5 per 5 tambah 4 tambah 1 kali berapa? 150. 150. Nah, yang B gimana? Juga sama. Yang C gimana? Juga sama caranya. Yang bedanya atasnya ya. Kalau bawahnya sama enggak? Sama. Sama. Yang dikalikan sama enggak? Sama. Yang Sama. bedanya apanya? Sama. Pembilangnya Atasnya ya. kan sama bawah. Nah, pembilangnya disesuaikan. Misalnya B berarti pembilangnya apa? Pak C. Nah, silakan dikerjakan. Oh, ini kita selesaikan dulu yang A sebagai contoh. Berarti 5 per berapa ini? 10 ya. 5 Kali kali 150. 150. Ini coret gini. Ya enggak? Nah, Ya. sekarang 15 kali 5 berapa? 12 kali 5. 15 kok 12. Berapa? 75. Yo, sekarang yang B dan C anak-anak yang cari. Silakan. Karena 2 ya 2 menit.
Sudah? Yang di rumah sudah? Halo yang di rumah. Sudah, Pak. Oke. Oke. Yang B berapa? Yang di sekolah siapa? 60. Yang 60. Yang C 15. 15. 150. 15. Oke, kita cari sekarang. Kalau mencari yang B bagaimana? 4. Nah, ini kan 5 tambah 4 tambah 1 kan 10 ya. Langsung ditulis ini 10 ya. Ya, Boleh ya? Ya. Karena udah tahu ya. 4 Kali per 10 kali 150. coret. Berapa? 4 60. kali 15, 60. 60. Sekarang yang C. C berapa? 1. 1 per 10. 1. Di per sini 10 10 ya. Kali 150. Coret. Berapa? 15. 15. Nah, gampang ya? Bisa ya? Siapa yang seperti ini? Yang di rumah, yang di sekolah? Saya, Pak. Oke. Iya. Oke. Sekarang nomor 8. Ya, nomor 8. Waduh, ini waktunya sudah habis ini. Oke. Oke. Tugasnya hari ini tugas tanggal berapa ini? 5 Oktober 2021 itu mengerjakan halaman 21 latihan. Oh, ini maaf ya tulisannya jelek kalau Pak Intan tulis di sini ya. Latihan 7 nomor 8 sampai 15. Nah, ini yang dikerjakan ya. Pakai caranya ya. Pakai cara. Lalu difoto. Soalnya nggak usah ditulis. Difoto, kumpulkan di mana? Di Google Classroom. Classroom. Nih. Mungkin sebelum kita tutup dengan doa, ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Untuk materi tadi, paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, kalau yang nomor 8 sampai 15 itu anak-anak tinggal itu caranya ada yang sama ya. Tinggal apa? Tinggal anak-anak mengerjakan dengan cermat. Oke. Mari setelah ini kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Kemudian nanti kalau sudah selesai, anak-anak silakan melanjutkan tugas mengerjakan soal latihan yang tadi, lanjutannya yang tadi ya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa.